terkait pengaturan terkait hari dan jam kerjanya, di mana uh, kenapa Perpres ini harus muncul, perlu ada, dikarenakan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 94 tahun 2021, di mana uh, PP ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri. Nah, di sini, di dalam PP ini, di pasal 1 angka 5, ada definisi masuk kerja. Nah, masuk kerja pada pasal 1 angka 5 di PP 94 tahun 2021 ini adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. Artinya, uh, pada PP ini sudah mulai diberikan keleluasaan fleksibilitas untuk bekerja baik itu tidak secara lokasi. Nah, kemudian pasal 4 uh, disampaikan bahwa PNS wajib masuk kerja. Nah, ini kembali menekankan seperti halnya yang disampaikan di pasal 1 angka 5, di mana masuk kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik dalam maupun di luar kantor. Dan kemudian dijelaskan yang dimaksud dengan masuk kerja adalah menaati ketentuan jam kerja. Nah, sehingga di sini kita memerlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai jam kerja. Nah, kembali uh, terkait kebutuhan ketentuan mengenai jam kerja ini muncul di pasal 6, di mana diamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja itu diatur dalam peraturan menteri. Nah, ketika kami hendak melakukan mengatur dengan peraturan menteri untuk hari dan jam kerja ini, ternyata itu uh, kurang kuat, tidak uh, ya bisa dibilang tidak kuat lah, karena ternyata peraturan terkait hari dan jam kerja sebelumnya semuanya adalah keputusan presiden, yang dimana keputusan presiden yang zaman zaman dulu yang lama-lama itu saat ini kalau disetarakan adalah peraturan presiden. Nah, sehingga kita uh, meningkatkan pengaturan hari dan jam kerjanya menjadi peraturan presiden. Nah, substansi pengaturan dari peraturan presiden nomor 21 tahun 2023 sendiri ada dua, yaitu hari dan jam kerja instansi pemerintah dan hari dan jam kerja pegawai ASN. Nah, ini perlu perlu kita sama-sama garis bawahi ya. Yang satu adalah instansi pemerintah, yang artinya adalah sebuah benda mati, layanan-layanan ataupun ke uh, sebuah objek uh, yang tidak hidup. Nah, sementara kalau pegawai ASN adalah uh, benda hidupnya. Nah, di sini uh, hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah itu ditetapkan secara defaultnya adalah 5 hari kerja, dengan pengecualian untuk pelayanan terkait dukungan operasional instansi pemerintah ataupun layanan langsung kepada masyarakat. Artinya, kalau ini terkait dua hal ini, maka bisa dibolehkan lebih dari 5 hari kerja. Nah, kemudian penetapan hari kerja dan jam kerja pada unit kerja yang dikecualikan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian oleh PPK atau pimpinan instansi setelah mendapatkan persetujuan Mentan. Artinya, jika memang ada unit-unit yang tidak melakukan 5 hari kerja atau tidak lebih atau lebih dari 37,5 jam per minggu, maka itu perlu mendapatkan persetujuan dari Menpan. Ini kembali kami ingatkan, ini adalah instansi pemerintahnya, unit-unit organisasinya. Nah, kemudian dalam Perpres ini uh, disampaikan bahwa jam kerja dalam 1 minggu itu maksimumnya paling banyaknya adalah 37,5 jam.
Nah, ini artinya kalau mau lebih dari 37,5 jam, maka perlu mendapatkan persetujuan dari Menpan. Dan dimulai dari pukul 7.30 waktu setempat dan tidak ada fleksibilitas. Artinya seperti ini, kalau memang eh, apa namanya, misalnya biro organisasi gitu di sebuah sekretariat daerah. Nah, maka biro organisasi itu jam 7.30 harus sudah masuk kerja, sudah layanan-layanan sudah mulai bisa apa namanya, eh, disampaikan, bisa minta apa kita bisa meminta layanan dari biro organisasi itu dari mulai jam 7.30 seperti itu. Nah, kemudian jam jam istirahatnya juga diatur Senin sampai Kamis itu 60 menit dan 90 menit pada hari Jumat. Nah, ini untuk hari dan jam kerja instansi pemerintah ini kita upayakan untuk seragam semuanya sehingga nanti tujuannya adalah agar siapapun yang akan membutuhkan pelayanan di daerah manapun dia akan mengerti bahwa memang mulainya jam 7.30 dan selesainya adalah karena harus 37,5 jam, berarti kalau Senin sampai Kamis itu paling cepat adalah jam 16.00 seperti itu. Nah, ini kalau bisa diibaratkan adalah kalau kita pergi ke bank, mau itu di manapun, itu dia kita ke bank selalu tahu bank itu mulai bukanya adalah jam 8 seperti itu. Jadi tidak 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 perlu bertanya-tanya lagi atau uh, mencari tahu sebenarnya bukanya mulai dari jam berapa seperti itu. Nah, kemudian uh, ke- kelebihan perbedaan dari Perpres ini dari Kepres-Kepres sebelumnya adalah juga dilakukan pengaturan mengenai hari dan jam kerja instansi maupun pegawai di bulan Ramadan. Jadi nanti tidak ada lagi yang harus panik atau harus mencari tahu bagaimana pengaturan hari kerja, hari dan jam kerja di bulan Ramadan, yang biasanya selalu menunggu keputusan Menhan. Nah, jadi di sini sudah langsung diatur oleh Perpres bahwa setiap bulan Ramadan jam kerjanya itu berkurang dari 37,5 jam menjadi 32,5 jam per minggu dan dimulai dari pukul 8 waktu setempat. Tetap tidak ada fleksibilitas untuk instansi pemerintah dan jam istirahatnya adalah 30 menit bagi hari Senin dan sampai Kamis dan 60 menit pada hari Jumat. Nah, berbeda dengan jam kerja instansi pemerintah, jam kerja pegawai itu tidak diatur secara rigid. Jadi di sini disampaikan bahwa kerja pegawai dapat dilakukan secara fleksibel. Nah, tadi instansi pemerintah tidak ada fleksibilitas, tapi kalau jam kerja pegawai dibolehkan untuk fleksibel. Perpres ini hanya mengatur jam kerja pegawai sebanyak 37,5 jam paling sedikit 37,5 jam dengan jam istirahat sebanyak 60 menit pada hari Senin sampai Kamis dan 90 menit pada hari Jumat. Jadi ini sudah difikskan jam istirahatnya karena seringkali ada yang nanya nih, boleh nggak jam jam apa pegawainya nggak pakai istirahat? Kalau kita bertanya seperti itu maka jawabannya tidak boleh karena Perpresnya menyatakan harus ada jam istirahat untuk pegawainya. Jam istirahatnya jam berapa? Maka itu nanti dia atur masing-masing seperti itu. Bahkan ada yang untuk yang dikecualikan, bahkan beberapa mengajukan bahwa apa namanya istirahatnya itu adalah bergantian sembar. Biasanya disampaikannya adalah sembari gitu karena memang melakukan pelayanannya tidak bisa dihentikan sama sekali. Jadi pegawai dapat beristirahat dengan bergiliran. Nah, juga sama dengan hari dan jam kerja bulan Ramadan, di mana di sini jam kerja pegawai itu uh, juga berkurang menjadi 32,5 jam per minggunya dan dapat memiliki fleksibilitas bekerja. Dan juga dengan
jam istirahat sebanyak 30 menit pada hari Senin sampai Kamis dan 60 menit pada hari Jumat. Selanjutnya, ini yang biasanya, bukan biasa sih, sampai saat ini banyak sekali instansi yang belum menyampaikan kepada kami. Jadi berdasarkan Perpres 2021, Perpres 21 tahun 2023, itu unit-unit kerja yang dikecualikan itu perlu mendapatkan pertimbangan Kementerian Pan-RB. Nah, jadi saat ini masih banyak instansi pemerintah yang belum menyampaikan karena padahal seharusnya di dalam Perpres itu disampaikan paling lama adalah 1 tahun setelah Perpres ini uh, diterbitkan. Nah, tapi sampai saat ini tampaknya masih banyak yang belum belum ngeh adanya amanat ini. Nah, pengecualian ini dapat diberikan pada unit kerja pada instansi yang memberikan layanan dukungan operasional, seperti contohnya unit kerja yang melaksanakan tugas terkait sistem informasi atau mungkin terkait protokoler atau kehumasan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah, tentunya ini seperti sekolah, rumah sakit, kecamatan mungkin kalau memang dirasakan setelah dipetakan ternyata apa namanya lebih apa ada kebutuhan dari masyarakat untuk misalnya kecamatan buka di hari Sabtu misalnya atau bukanya lebih sore karena pagi-pagi lebih banyak uh, apa namanya uh, masyarakat di sekitarnya masih terlalu sibuk untuk pekerjaannya mungkin seperti itu. Nah, itu bisa diajukan. Nah, terus tata caranya seperti apa? Tata caranya adalah uh, setiap instansi pemerintah itu melakukan inventarisir unit-unit kerja mana yang kira-kira perlu pengecualian. Nah, setelah diinventarisir, maka dilakukan perancangan jam kerja yang kira-kira diperlukan oleh unit kerja tersebut dengan apa garis-garis yang harus batas-batas yang harus selalu dipegang adalah minimum jam kerjanya dalam 1 minggu adalah 37,5 jam untuk hari biasa, 32 setengah jam untuk bulan Ramadan, dan jam istirahat yang sesuai jam istirahatnya tadi 60 dan 60 untuk di Senin sampai Kamis, 90 untuk hari Jumat. Nah, kemudian eh, yang diajukan hanya untuk yang dikecualikan. Jadi kalau untuk yang reguler seperti tadi kalau saya kasih contoh adalah biro organisasi atau mungkin BKPSDM atau dinas sekretariat dinas seperti itu, maka itu harus mengikuti jam reguler yang sesuai dengan Perpres uh, 21 tahun 2023. Nah, nanti setelah dibuat tabelnya, maka dapat disampaikan kepada Menpan. Nanti Menpan akan lakukan analisis. Lebih banyaknya kita menghitung jumlahnya, apakah benar sudah masuk ke 37,5 jam, dan bagaimana dengan apa pemberian istirahatnya seperti itu. Karena ada beberapa yang tidak memberikan istirahat sama sekali dengan berbagai macam alasan itu biasanya tidak diberikan persetujuannya karena memang itu sudah menjadi selain diatur dalam Perpres juga ada peraturan dari International Labor Union di mana uh, ada kewajiban kita untuk memberikan istirahat bagi pegawai dan juga tentunya kalau misalnya disampaikan bahwa tidak tanpa istirahat itu sebenarnya adalah hal yang tidak mungkin karena kita selalu memerlukan untuk apa ya setidaknya berapa berapa waktu untuk eh, apa merilekskan tubuh kita baik itu dengan makan, sholat ataupun mungkin ke toilet seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang eh, yang telah selesai dilaksanakan. Ini pengaturan hari dan jam kerja dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi waktu itu
Provinsi DKI Jakarta mengajukan unit kerja yang dikecualikan. Ini ada 10. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan dan BPBD. Nah, jadi sesuai dengan sesuai dengan peraturan dari eh, jam istirahat pada unit yang dikecualikan, maka jam-jam jam-jamnya sudah disesuaikan dengan Perpres 21 tahun pasal 4. Nah, ini kami sampaikan lagi juga tadi, sempat bisa kami sampaikan bahwa memang uh, jam kerja itu uh, ada juga pengaturan dari International Labour Organization. Ini juga rest periodnya, definition and dimensionnya. Jadi uh, itu yang dapat kami sampaikan, sehingga kami sangat berharap uh, bisa tanya kali ini juga sekalian mengingatkan bahwa masih banyak instansi pemerintah yang belum menyampaikan pengajuan untuk usul untuk unit-unit yang uh, dikecualikan tersebut. Demikian, Mas Rehan.